Jadi kali ini kita sudah berangkat ke G1 Extreme Cup, pertandingan World Championship bergengsi ya guys ya. Ada macet, ada perjalanan lain-lain, dan kita menculik salah satu anak magang di kantor kita untuk berpartisipasi ya guys ya. Ini dia tangannya. Oke, kita udah nyampe di Beyblade X World Championship 2025, yaitu di Neo Soho, Jakarta Barat kalau nggak salah ya. Kalau salah maafkan. Kita dapat tadi deck Beyblade deck ya, itulah pokoknya ya. Dan ini acara sudah mau dimulai ya guys ya. Kita akan bersiap-siap untuk menunggu ya. Nah seperti ini contohnya, ini bagian dari menunggu guys ya, karena cukup banyak yang hadir, sekitar 160-an, dan kita harus menunggu giliran. Let's go, sekarang giliranku yang tampil. Aku memakai Wizard Rod ya guys ya. Siap-siap dulu nih guys. Ini pertandingan pertamaku guys. Apakah kalah atau menang, karena kita cuma punya 2 nyawa alias double elimination. Kalau gagal atau kalah 2 kali, kita tidak lanjut ya guys ya. Kita lihat gue pakai Wizard Rod 360 Hexa melawan Phoenix Wing Rush. Kayaknya gue lupa guys ya. Kayaknya si Rush guys ya. Kita lihat bagaimana pertempurannya. Oh my god ya guys ya. Pasti menang si Wizard Rod gua ya, karena ya udah jelas harusnya memang menang. Kalau nggak menang malah aneh guys ya, karena lawannya Phoenix Wing. Oke, kita lihat pertarungan kedua. Terdapat pecahan di udara, jadi kita harus ngulang guys ya. Gue pakai Cobalt Dragon 455E dan musuh memakai Cobalt Dragon 160E. Ini adalah kesalahan terbesar gua ya. Yang ini nggak sengaja sih. Ini gue ke ekstrim, jadi gue kalah guys ya. Belum kalah, maksudnya musuh dapat 3 poin. Lalu gue harus menggunakan Impact Drake. Ini adalah Beyblade ketiga gue, 770 LR lawan Tyrannobeat Rush guys ya. Kita lihat bagaimana. Kalau nggak salah Rush sih, gue lupa guys ya. Maaf guys, aku lupa. Kalah guys. Akhirnya aku kalah 1 lawan 4 guys ya. Match kedua, gue pertama keluarin Wizard Rod lagi 360 Hexa, musuh menggunakan Phoenix Wing 360 LR ya guys ya, atau Low Rush. Dan secara logika harusnya Wizard Rod gue menang asalkan tidak pecah atau tidak keluar ya guys ya. Yang penting main aman aja bosku. Nah kelihatan banget nih, udah mulai kelihatan kemenangan di tanganku ya guys ya. 1 poin untuk gue, let's go. Beyblade kedua guys. Beyblade kedua gue pakai Impact Drake 770 Low Rush melawan Cobalt Dragon Elevate. Langsung dihajar keluar ke over pocket ya. Lalu gue pakai Beyblade terakhir itu Cobalt Dragon beban 455 Elevate melawan Wizard Rod Ball atau Free Ball, gue lupa guys ya. Nah lihat nih, cakep banget, hampir ke ekstrim tapi masuk lagi. Hampir gue cepet menang guys ya, malah nggak jadi menang. Memang beban ini Cobalt Dragon gue ini ya. Gue beli terus gue korbanin. Gue pikir-pikir udahlah gue akan pakai buat turnamen ya, yang disayang sayang malah beban coy. Lihat nih ya, udah pakai Elevate masih kalah. Nanti di akhir video gue akan jelaskan kenapa gue milih 3 Beyblade ini, dan gue akan jelaskan juga anak magang yang gue paksa itu gue pinjemin Beyblade apa aja, dan gue akan jelaskan kenapa gue banyak kalah atau kesimpulan dari pertandingan yang gue amati sendiri guys ya. Yang ketiga gue pakai Wizard Rod 360 Hexa. Ini udah reshuffle ya, lawan Cobalt Dragon Elevate ya. Musuh ke Elevate, gue lupa ratchetnya berapa, tapi harusnya dia menang karena Cobalt Dragon biasanya Elevate bisa spin steal ya. Kita lihat ya guys ya di sini siapa. Nah harusnya dia. Bentar ya, gue tinggal ngopi dulu ya karena cukup lama nih ya. Nanti aku kembali lagi. Oke, udah sampai mana nih guys? Oh baru pertandingan berikutnya ya. Maksudnya masih match lanjutan. Cobalt Dragon 455E beban melawan Wizard Rod Ball atau Free Ball yang gue lupa. Terulang lagi, enggak ya, lupa aku tadi sempat lawan ini atau tidak ya. Tapi ini secara logika manusia harusnya aku yang menang guys ya, harusnya aku yang menang. Udah pakai Elevate, Cobalt Dragonnya baru, iya ngaruh sih. Tapi harusnya gue menang, harusnya chance gue menang tinggi sekali guys. Kita lihat lagi-lagi apa, lagi-lagi rungkat guys ya. Belum. Itu dia.
Lengkap guys ya. Oke, penentuan guys. Abis ini siapa yang menang atau siapa yang kalah kita lihat. Impact Drake 770 LR lawan Phoenix Wing 360 LR. Pemenangnya adalah Impact Drake gua. Kali ini gue bisa nobatkan Impact Drake gua MVP pada hari ini. Next match ketiga, pertarungan antar Wizard Road. Gue pakai Hexa main aman dan musuh pakai level. Ini gue start recordnya lupa guys ya. Jadi agak di tengah-tengah nih guys. Ya. Kita lihat ya, yang muter-muter udah pasti pakai level, yang diem di tengah udah pasti pakai Hexa. Sejujur-jujurnya sudah jelas yang menang pasti pakai Hexa, kecuali gue lemah gemula ya guys ya. Kita lihat set, benar aku yang menang coy. Lalu berikutnya aku maksudnya pakai Cobalt Dragon 455 lawan Silver Wolf Hexa. Secara logika lagi nih ya, harusnya dan secara teori Cobalt Dragonku bisa menang ya, lawan stamina gini ya guys ya. Namun kita lihat akhirnya gimana ya. Sudah dinobatkan si Cobalt Dragon gua ini beban guys ya. Lihat aja nih guys. Bener kan? Tipis Silver Wolf. Sedikit lagi. Almost guys. Nah, ini dia Impact Drake 770 LR jagoan melawan Nightmare Kick. Sayang sekali pukulan yang kuat menjatuhkan diri sendiri. Let's go, next match langsung pecah di udara. Jadi kita relaunch ya. Cobalt Dragon gue untung aja pecahnya di udara. Oke, lawan Nightmare. Hati-hati kena gebuk. Iya, mulai ditoel-toel dikit sama Cobalt Dragon. Agak belagu nih Cobalt Dragon ya. Semoga nggak kepukul keluar ya. Aman nih bosku. Tapi sesuai dengan jabatannya Cobalt Dragon kita, Cobalt Dragon apa? Cobalt Dragon B. Beban. Kita lihat ya, tidak bisa men-spin steal ke Nightmare. Bahkan staminanya kalah sama Nightmare. Kita lihat ya, apakah terbukti kalah? Aku yang sudah main, aku yang tahu. Tuh kan kalah. Oke. Terakhir, secara logika ini lagi nih. Ini kekonyolan yang gue bilang this is not my day. Karena secara logika kalian udah bisa prediksi lah. Wizard Road gue udah pasti menang guys ini. Melawan Wizard Road 160L. Tapi nyatanya aku kalah guys. Feeling aku karena Wizard Roadku kepukul banyak. Karena Hexa ciri khasnya kalau kepukul dengan pukulan yang lumayan keras, staminanya cukup bocor. Jadi aku kalah di sana. Yaudah, kita lihat-lihat aja barang-barang diskonan dan pameran ya. Ada Great Launcher Rubber ya. Ada Cobalt Dragon, El Drago, Rhino Horn, ya, ada stadium baru, ya. Bisa free stadium, ini yang gue selalu omongin di live stream dan di konten gue ya. Tunggu momen ini untuk beli stadium. Nah ini CX, Beyblade terbaru. Lalu Cobalt Dragon merah dijual banyak sekali di sini guys. Jangan lupa borong guys. Nah ada Scorpio Spear juga udah masuk official. Dan ini yang menarik, ada kolaborasi dengan Hasbro ya. Ini cuplikan pertarungan persahabatan di luar turnamen. Jadi disediain 2 arena, kalian bisa main di sana untuk tes combo, atau kalian iseng-iseng, atau kalian nggak iseng-iseng juga nggak apa-apa ya. Oke, ini kalian bisa tes combo di sini, tapi antri karena cuma 2 arena guys ya. Nah ini dia anak magang kita yang tidak tahu diri, dia masuk ke dalam 30 besar ya. Lolos dia, tapi baru 30 besar gagal coy. Makanya coy, jangan sombong coy, kamu terus sombong. Oke guys, jadi ini adalah combo anak magang yang gue bikinin. Ini deck yang kita dapetin tadi di awal video. Udah kasih lihat WW 960 poin, Wizard Road 360 ball, Phoenix Wing 160 low flat. Oke guys, sekarang gue akan nunjukin deck gue yang gue bawa di G1 Extreme Cup kemarin, yang rungkat itu guys ya. Ya. Jadi gue bawa 3 Beyblade ini guys ya. Sudah jelas tiga-tiganya, enggak tiga-tiganya, 2-nya adalah meta, 1-nya so-so lah ya. Oke, gue bawa 3 Beyblade ini. Nanti gue kasih tahu alasannya kenapa. Sekarang gue kasih tahu dulu kombonya apa dan kenapa gue pilih combo ini. Oke, yang pertama udah jelas dan pasti Wizard Road 360 Hexa.
Kenapa pakai headset? Kenapa nggak pakai ball? Karena beberapa kali gue ikut turnamen, gue pakai ball, gue selalu uh, burst finish. Guanya yang kena burst finish, jadi gue sedikit ada trauma, jadi gue lebih pilih untuk better lock system, jadi gue pilihnya hexa dibandingkan ball. Jadi ya, walaupun ball lebih banyak stamina-nya, beberapa kali gue coba gitu ya. Lalu yang kedua, gue pakai impact drake. Kenapa bang pakai impact drake? Jadi gini, long story short, jadi gue ngajak anak magang gue, kalian udah nonton sebelumnya kan, uh, untuk ikutan turnamen, dan gue pinjemin Beyblade gue, salah satunya Phoenix Wing. Jadi biasanya gue bawa Phoenix Wing, tapi kali ini gue nggak bawa karena gue cuman punya 2 blade Phoenix Wing, dan kebetulan di G1 kemarin agak lebih ketat, jadi Phoenix Wing yang udah lumayan bocel nggak boleh ikut main. Nah gue Phoenix Wingnya ada 2, yang satu udah lumayan lah, udah lumayan kusut, jadi sulit untuk lolos. Jadi akhirnya gue cari alternatif lain selain Phoenix Wing. Akhirnya gue pilih Impact Drake 770 Low Rush gitu ya. Kenapa pilih ini? Sebenarnya ini juga by testing. Jadi gue milih karena gue testing. Jadi gue memang butuh power yang cukup kuat gitu. Dan gue udah tes pakai 760 LR. Beberapa kali sempat ngeburst lawan sparring gue, si anak magang kan. Anak magang itu pakai Whale Wave, sempat ngeburst ini beberapa kali. Jadi gue ganti ke 770 dan pakai LR, dan ini cukup aman banget, dan kadang-kadang gue pernah nge-knockoutin beberapa kali Wizard Rod Ball-nya anak magang. Jadi gue pikir oke lah, gue bawa aja Impact Drake. Lalu yang ketiga sudah jelas Cobalt Dragon ya, pot hitam gue yang gue sudah impikan gue punya, akhirnya gue punya dan langsung gue bawa ke turnamen guys ya. Pakai 455 Elevate ini untuk mengcounter Wizard Rod. Kenapa pakai 455 bang? Kenapa nggak 560? Gue testing pakai 560 beberapa kali sempat ngeburst, jadi gue akhirnya memutuskan 455 karena beberapa kali aman. Dan waktu testing sama anak magang itu berjalan cukup smooth, gue bisa ibarat katanya nge-spin steel Wizard Rod-nya dia. Tapi waktu gue tes, gue nggak pakai ini, gue pakai Cobalt Dragon gue yang biasa. Oke. Sekarang kita review kesalahan yang gue buat di G1 turnamen. Yang pertama, gue memilih combo ini 455 Elevate. Ini salah satu kesalahan karena waktu gue tanding sama yang lain yang sudah punya teknik, yang lebih sering punya jam terbang, gue beberapa kali kedapetan lawan Wizard Rod. Kalian cek sendiri di video sebelum ini kan, ada cuplikannya dimana Cobalt Dragon gue nggak bisa spin steel Wizard Rod. Jadi kalah steel, bahkan sama Knight Mail juga kalah gitu. Mungkin power gue yang kurang karena gue sedikit trauma, tarik kencang nanti pecah gitu. Jadi akhirnya gue nggak full power banget. Tapi akibatnya juga 455 ini tidak sesmooth kita menggunakan 560 untuk spin stealing. Itu kesimpulan gue. Dan yang kedua bisa jadi karena blade yang coated ini masih menjadi quote unquote seperti praduga aja ya. Gue belum testing lagi setelah ini. Bisa jadi karena gue belum testing pakai si blade baru ini, jadi gue benar-benar blade baru gue bawa langsung ke turnamen. Jadi bisa jadi penyebab salah satunya spin stealingnya kurang karena code. Gue nggak ngerti. Ini dugaan gue aja. Oke. Kesalahan kedua, gue pakai Impact Drake merupakan sebuah keputusan yang cukup gambling ya, karena output powernya gede. Sekali ngehajar kalau kena kenceng, pilihannya cuma 2, gua ke over, musuh ke over, atau sama-sama kena tembok stadium. Tinggal kita lihat mana yang masih berputar gitu. Dan beberapa kali kalau kalian cek, ini sempat menjadi MVP di beberapa battle, tapi sempat juga langsung meninggoy Beyblade gue nih waktu lawan ke Knight Mail kayaknya. Pukulannya kencang banget, yang ini yang berhenti, Knight Mail-nya tidak berhenti. Ya nanti mungkin ada kesempatan lain gue akan coba kulik combo lain gitu ya. Nah, sekarang gue akan membahas saat gue rekam ini Beyblade-nya lagi dipinjem sama anak magang untuk turnamen katanya. Dia mau coba tapi nggak tahu jadi apa enggak. Yang penting Beyblade-nya udah gue pinjemin. Dia pakai combo yang sebelum ini gue udah kasih lihat ke kalian. Kenapa gue pilihin dia Whale Wave? Pertama, Whale Wave itu buat ngincer recet cukup oke banget. Dia bisa bisa ngebersin lawan. Terus kenapa pakai poin?
Kenapa nggak pakai rush? Kenapa nggak pakai flat? Kenapa nggak pakai taper? Karena waktu kita tanding, gua dan dia tanding, gua membiarkan dia untuk memilih beatnya sendiri. Karena gue percaya semua itu memang kita punya namanya standar meta atau apapun, tapi balik lagi pada saat kita turnamen dan kita menggunakan Beyblade tersebut, kita pakai combo yang ternyaman yang memang kita sudah tes. Jadi akhirnya dia memutuskan, awalnya rush gue kasih 960 rush, tapi waktu tanding dia ngerasa kurang puas, dia ganti ke poin dengan efek samping, ya powernya sedikit berkurang tapi dia dapetin sedikit lebih banyak stamina. Lalu Phoenix Wing-nya, kenapa tidak pakai rush? Kenapa pakai LF? Karena pertama rush-nya gue pakein ke Whale Wave, si Phoenix Wing-nya gue pakai LF. Waktu gue tawarin mau nggak ditukar Phoenix Wing-nya pakai rush, dia bilang gue udah nyaman kok pakai ini, combo yang ini. Dan iya, memang beberapa kali gue latihan sama dia menggunakan Phoenix Wing LF, cukup bagus dia. Seperti itu. Kenapa pakai ball? Karena ya hexa gue cuma ada satu. Jadi salah satu harus pakai ball. Jadi segitu aja video gue kali ini dan analisa gue terhadap permainan gue sendiri ya. Dan sayang sekali gue masih belum bisa menang. Impian gue ke Jepang masih jauh-jauh lagi. Semoga kedepannya gue bisa lebih konsisten lagi ngikutin gathering, ikutin lomba-lomba Beyblade, sehingga kemampuan gue semakin improve. Gue bisa lebih baik lagi dan memberikan konten-konten yang menarik buat kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa gue juga ada membership. Ya udah, intinya support aja kalau kalian mau support. Kalau enggak juga tidak apa-apa, nonton aja dan like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next vlog turnamen Beyblade. Bye-bye.